Perjalanan makanan ternyata dimulai jauh sebelum makanan sampai ke lambung. Maria makan sepiring nasi, ayam, sayur, dan minum air. Ia mengunyah, menelan, lalu merasa semuanya selesai. Padahal, saat makanan masuk ke mulut, tubuh baru saja memulai rangkaian proses yang panjang. Makanan harus dihancurkan, dipecah, diserap, diproses, lalu didistribusikan supaya bisa digunakan oleh tubuh. Di video ini, tubuh dianalogikan seperti kota yang besar atau pabrik. Makanan adalah bahan mentah yang harus diproses sampai menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Pencernaan dimulai saat makanan berada di mulut. Gigi melakukan pekerjaan mekanis dengan memotong dan menggiling makanan menjadi partikel lebih kecil. Ukuran yang lebih kecil memperluas permukaan makanan sehingga lebih mudah bercampur dengan saliva dan berinteraksi dengan enzim. Lidah ikut mengatur posisi makanan, memindahkannya di antara gigi, lalu membantu mengumpulkan makanan menjadi satu kesatuan sebelum ditelan. Jadi, mulut bukan sekedar tempat masuknya makanan. Disinilah proses pencernaan fisik dan sebagian proses kimiawi sudah dimulai. Air liur atau saliva bukan sekedar air. Saliva membasahi makanan, membantu proses mengunyah, menyatukan partikel, dan membuat makanan lebih licin untuk ditelan. Hasil dari interaksi makanan, gigi, lidah, dan saliva adalah bolus. Massa makanan yang sudah cukup lunak dan siap ditelan. Saliva juga mengandung enzim, termasuk amilase saliva, yang membantu memecah pati menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana. Dengan demikian, saat seseorang masih mengunyah, pencernaan kimiawi sebenarnya sudah berjalan. Setelah makanan cukup hancur, lidah mendorong bolus ke belakang. Menelan membutuhkan koordinasi yang sangat teratur agar makanan masuk ke kerongkongan, bukan masuk ke saluran pernafasan. Setelah masuk ke esofagus, gerakan otot membantu mendorong bolus menuju lambung. Makanan kini sudah berubah menjadi bolus yang siap melanjutkan perjalanan. Pertanyaan berikutnya, apa yang sebenarnya dilakukan lambung terhadap makanan tersebut? Lambung bukan sekedar tempat untuk menyimpan makanan. Dinding lambung melakukan kontraksi yang mengaduk makanan dan mencampurkannya dengan cairan lambung. Karena itu, lambung melakukan dua jenis pekerjaan sekaligus, pengolahan mekanis dan pengolahan kimiawi. Makanan tidak langsung diteruskan ke usus. Lambung akan mengolahnya secara bertahap dan mengirimkan isinya ke bagian berikutnya. Lingkungan lambung yang sangat asam karena kondisi tersebut mendukung berbagai proses pencernaan. Salah satu enzim yang penting di lambung adalah pepsin. Tubuh mengeluarkannya dalam bentuk pepsinogen yang kemudian diaktifkan dalam lingkungan asam. Pepsin membantu memecah protein menjadi potongan yang lebih kecil. Jadi, protein dari ayam belum langsung menjadi asam amino. Protein masih harus melalui beberapa tahap pencernaan. Lambung juga membantu mengubah makanan menjadi campuran yang lebih lembut sebelum diteruskan. Lambung juga dapat dianalogikan sebagai pengatur lalu lintas. Jika seluruh isi lambung masuk ke usus sekaligus, usus akan menerima beban yang terlalu besar. Karena itu, lambung mengirim sedikit demi sedikit. Disinilah pekerjaan menjadi jauh lebih rumit. Makanan harus diselesaikan pencernaannya dan hasilnya harus dipilih untuk diserap tubuh. Usus halus adalah lokasi utama pencernaan dan absorpsi zat gizi. Makanan yang keluar dari lambung belum seluruhnya siap diserap, masih harus dipecah dalam bentuk yang lebih kecil. Usus halus dapat dianalogikan sebagai pabrik sekaligus pusat distribusi. Ketika makanan masuk ke usus halus, pankreas membantu melanjutkan proses pencernaan dengan mengeluarkan berbagai enzim. Ada yang membantu memecah karbohidrat, ada yang membantu memecah protein, dan memecah lemak. Dengan bantuan pankreas, molekul makanan yang masih kompleks diproses menjadi unit yang lebih kecil. Karena tubuh tidak begitu saja memasukkan sepotong makanan ke dalam sel. Makanan harus dibongkar terlebih dahulu. Nah, kalau lemak punya cerita yang sedikit lebih berbeda. Empedu dibuat oleh hati dan disimpan dan dikonsentrasikan di kantong empedu. Saat dibutuhkan, empedu dialirkan ke usus. Garam empedu membantu mengemulsikan lemak, yaitu membuat gumpalan lemak besar menjadi tetesan yang lebih kecil. Sebagian besar pencernaan lemak berlangsung di usus halus dengan bantuan empedu dan enzim pankreas. Karbohidrat kompleks dipecah menjadi gula yang lebih sederhana. Protein dipecah menjadi asam amino dan peptida kecil. Lemak dipecah menjadi komponen seperti asam lemak dan monogliserida. Tujuan utamanya sama, mengubah makronutrien menjadi bentuk yang lebih kecil. Jadi, makanan yang awalnya terlihat sebagai nasi, ayam, dan lemak, kini telah berubah menjadi molekul yang kecil. Bagian dalam usus tidak berupa pipa dengan permukaan yang rata. Usus memiliki limpatan, pili, dan mikrofili yang memperluas area permukaan. Struktur ini membantu menyediakan area kontak yang besar untuk proses absorpsi. Bayangkan sebuah kota yang hanya memiliki satu pintu masuk dibandingkan kota yang memiliki jutaan pintu kecil.
Semakin luas area kontak, semakin efektif proses penerimaan zat dari dalam usus. Absorpsi bukan sekedar makanan menembus dinding usus. Sel yang melapisi usus, termasuk enterosit, membantu mengatur apa yang dapat masuk dan bagaimana zat tersebut diproses. Sebagian zat menggunakan transporter tertentu, sebagian masuk ke pembuluh darah, sementara sebagian besar lemak makanan menggunakan jalur limfatik terlebih dahulu. Nah, artinya proses absorpsi sangat terkontrol dan setiap gizi memiliki jalur yang sesuai. Setelah melewati dinding usus, zat gizi mulai meninggalkan saluran pencernaan. Makanan yang tadi berupa satu piring, kini sudah menjadi molekul-molekul kecil yang dikirim ke tujuan masing-masing. Banyak zat gizi yang diserap usus menuju hati melalui sirkulasi portal. Hati bukan sekadar tempat detok, dia menerima bahan baku, menilai kebutuhan tubuh, lalu membantu menemukan mana yang perlu digunakan, disimpan, diubah atau didistribusikan. Karbohidrat dari makanan dicerna menjadi glukosa dan gula sederhana lainnya. Glukosa merupakan bahan bakar penting untuk tubuh. Jika tidak semuanya langsung dibutuhkan, tubuh memiliki kemampuan untuk menyimpannya. Di hati, sebagian glukosa dapat disimpan dalam bentuk glikogen dan kemudian dimobilisasi kembali ketika tubuh membutuhkannya. Jadi, makanan yang kita makan tidak langsung hilang. Hasil pencernaannya terus diproses dan diatur. Protein dari ayam telah dipecah menjadi asam amino dan peptida kecil. Sebagian hasil absorpsi ini mencapai ke hati melalui sirkulasi portal. Asam amino merupakan bahan dasar untuk membangun berbagai protein yang dibutuhkan tubuh. Karena itu, protein makanan bukan sekedar menjadi otot. Asam amino digunakan untuk berbagai fungsi dan struktur tubuh serta terlibat dalam banyak jalur metabolisme. Sebagian besar lemak makanan tidak langsung menuju vena porta, seperti glukosa dan asam amino. Setelah diserap, lipid dikemas menjadi partikel yang lebih besar, termasuk kilomikron, lalu masuk ke pembuluh limfe. Setelah itu, partikel tersebut mencapai sirkulasi darah. Dengan demikian, tubuh memiliki dua jalur utama setelah absorpsi. Jalur usus vena porta hati dan jalur usus limfe sirkulasi darah. Hati tidak hanya menerima dan menyimpan zat gizi. Hati juga mengubah dan mengatur. Glukosa dapat disimpan atau diproduksi kembali. Asam amino dapat digunakan dalam berbagai proses metabolisme. Lemak dapat diproses, disimpan, atau dikirim dalam bentuk lipoprotein. Inilah alasan hati dapat dipahami sebagai pusat kendali metabolisme. Setelah zat gizi diproses, tubuh masih harus menentukan bagaimana energi tersebut digunakan. Bagaimana glukosa masuk ke jaringan, kenapa sebagian energi digunakan dan sebagian disimpan. Salah satu pengatur pentingnya adalah insulin. Insulin masuk ke dalam darah dan bekerja pada berbagai jaringan, termasuk hati, otot, dan jaringan lemak. Analogi insulin sebagai kunci membantu memahami konsep dasar, tetapi mekanismenya lebih kompleks. Insulin berikatan dengan reseptor dan mengaktifkan rangkaian sinyal di dalam sel. Jadi, insulin bukan sekadar membuka pintu, melainkan mengirim sinyal yang mengatur berbagai proses metabolisme. Di sel otot dan jaringan lemak, terdapat transporter glukosa bernama GLUT4. Ketika mendapatkan sinyal yang sesuai, GLUT4 berpindah menuju permukaan sel. Hal ini membantu meningkatkan jalan masuk glukosa ke dalam sel. Setelah makan, rangkaiannya menjadi jelas. Karbohidrat dicerna, pankreas mendeteksi perubahan, insulin dilepaskan. Lalu jaringan seperti otot meningkatkan pengambilan glukosa. Glukosa yang masuk dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau disimpan sebagai glikogen. Otot bukan cuma jaringan untuk bergerak. Otot juga merupakan salah satu tempat yang penting untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Setelah makan, otot menjadi lokasi penting deposisi glukosa sekaligus penggunaan glukosa, terutama ketika tubuh melakukan aktivitas fisik. Coba lihat kembali satu piring makanan Maria. Glukosa naik, pankreas merespon, insulin keluar, sel menerima sinyal, glukosa masuk, sebagian digunakan dan sebagian disimpan. Semua berlangsung tanpa Maria harus mengatur. Tubuh memiliki sistem yang terus-menerus membaca keadaan, mengirim sinyal, mengolah zat gizi, dan menyesuaikan penggunaan maupun penyimpanan energi. Masalah muncul ketika respon sel terhadap insulin mulai berkurang. Insulin masih ada, bahkan tubuh dapat meningkatkan produksinya. Namun, sinyal insulin tidak bekerja efektif. Inilah yang disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin tidak disebabkan oleh satu makanan atau satu hari makan tertentu. Prosesnya lebih kompleks dan dapat melibatkan faktor genetik.
jaringan adiposa, aktivitas fisik, kelebihan energi, peradangan, serta berbagai perubahan metabolik. Jaringan adiposa bukan hanya sekedar tempat penyimpanan lemak, dia juga merupakan organ endokrin yang berkomunikasi dengan jaringan lain. Ketika fungsi jaringan adiposa terganggu, perubahan sinyal metabolik dan distribusi lemak dapat berkontribusi terhadap resistensi insulin. Ketika sensitivitas insulin menurun, otot dapat mengalami gangguan. Akibatnya, lebih banyak glukosa yang bertahan di sirkulasi. Hati juga dapat mengalami perubahan. Pada resistensi insulin, efek tersebut dapat berkurang. Akibatnya, glukosa dari makanan bertemu dengan glukosa yang tetap dilepaskan oleh hati. Pengendalian kadar glukosa menjadi semakin sulit. Pada awalnya, pankreas dapat meningkatkan produksi insulin untuk mengimbangi berkurangnya sensitivitas tubuh. Namun, jika tekanan metabolik terus berlangsung, fungsi sel beta dapat terganggu. Ketika kemampuan kompensasi tidak lagi mencukupi, kadar glukosa darah mulai meningkat. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem yang sebelumnya mampu mempertahankan keseimbangan mulai mengalami kesulitan. Glukosa darah meningkat perlahan. Jika proses terus berkembang dan tubuh tidak lagi mampu mempertahankan kadar glukosa dalam batas normal, kondisi ini dapat berkembang menuju diabetes tipe 2. Poin penting dari perjalanan ini adalah bahwa perubahan metabolik merupakan proses yang melibatkan banyak organ dan sistem, bukan sekedar satu makanan atau satu kejadian. Jadi, ternyata perjalanan makanan jauh lebih kompleks daripada saya makan lalu kenyang. Di balik satu piring makanan, ada mulut, lambung, usus, hati, pankreas, insulin, otot, jaringan lemak, darah, dan sistem limfatik. Semuanya saling berkomunikasi. Makanan dicerna, dipecah, diserap, dikirim, diproses, digunakan, dan disimpan. Kesehatan metabolik bukan tentang apa yang kita makan, tapi juga tentang apa yang tubuh lakukan. Setiap kali kita melihat sepiring makanan, sebenarnya kita sedang melihat awal dari sebuah perjalanan panjang di dalam tubuh kita. Saya Dr. Yaze, dan ini adalah Laku Hati. Sampai bertemu di cerita Laku Hati berikutnya.